Ana hitung rumah sing wengi teku ayu puto ing lara puto pilai kabeh jin setan tatan purun paneluhan. Halo sobat, jumpa lagi dengan Pasar Horor PHC, channelnya bagi yang bernyali. Cerita ini kiriman dari Mbak Jirah, usia 25 tahun, berasal dari kota kecil di Jawa Tengah bagian timur. Sudah 3 tahun ini aku bekerja di satu biro perjalanan dan wisata, namun tidak terasa seolah-olah baru beberapa bulan saja. Mungkin karena suasana kantor nyaman, atau sebab yang lain aku nggak tahu. Kalau bicara teman kerja, aku sangat cocok dengan Warti. Dia itu kerjanya cekatan, nggak usah pakai lama pokoknya. Jika aku masuk pagi, pasti ketemu dia. Warti walau masih umur 24 tahun, dia sudah punya 2 anak. Makanya dia selalu masuk pagi, karena anak keduanya masih 8 bulan. Namun beda ceritanya jika aku masuk siang, belum mempunyai teman kerja yang senyaman Warti. Ada sih yang lumayan klop, dia cowok, lagi pula dia sudah bertunangan, namanya Parjo. Dia sering dapat tips dari yang beli tiket, dan aku selalu dia beri. Suatu hari aku masuk siang, dan kebetulan rumah di samping kantor ada yang meninggal, seorang nenek keturunan Tionghoa. Rencana sih dimakamkan besok siang, maka demi menghormati, rolling door kantorku ditutup setengah. Mendiang semasa hidupnya orangnya galak, sering mengatur dan kelihatan jahat. Teman-teman bilang kalau semasa hidupnya seperti itu, maka saat sudah meninggal akan sering mengganggu. Aku pun diam saja saat temanku bicarain hal itu. Jam 9 malam saat jam tutup kantor, aku agak terpengaruh omongan teman tadi. Mau kencing ke belakang aja aku jadi nggak berani. Tiba-tiba Parjo menawari mengantar aku pulang daripada kelamaan nunggu ojek online. Dengan situasi seperti ini, aku jelas langsung mengiyakan. Sesampai di rumah, aku hubungi teman yang pagi untuk tukar jadwal kerja. Aku hubungi beberapa teman, namun belum ada yang mau tukar jam kerja. Akhirnya aku telepon Warti dan mengutarakan semua alasanku. Tanpa diduga, Warti mau, tapi hanya untuk besok saja. Aku pun berterima kasih pada Warti atas pengertiannya. Pagi ini aku nyampe kantor jam 7 tepat. Suasana di samping rumah belum ada orang, masih sepi. Hanya 1-2 orang saja yang terlihat, dan itu pun masih keluarga mereka. Hari ini kantor masih dibuka separuh, tapi tamu yang beli tiket travel, bis malam, dan kereta justru malah lebih banyak dari biasanya. Sampai aku dan 2 teman lain agak kewalahan melayaninya. Kira-kira jam 11 siang, aku mau ke toilet yang letaknya di belakang. Jarak dari depan ke toilet sekitar 30 meteran. Memang panjang bangunan ini. Aku pun berjalan ke belakang, dan ketika sampai di pintu toilet, aku mendengar samar-samar suara perempuan memanggil, "Mbak, Mbak." Aku sempat merinding, tapi segera aku tepis. Mungkin ini pikiranku sendiri. Masa siang-siang ada hantu? Aku berkata dalam hati. Setelah selesai, aku kembali jalan ke depan. Baru beberapa langkah aku berjalan, tiba-tiba ada suara ketukan pintu. Antara kaget, takut, dan geli menjadi satu. Gimana tidak? Masa ada tamu datang dari belakang sih? Kataku sambil tersenyum. Sesampai di kantor depan, ku coba menengok arah sebelah, nampak sudah lumayan banyak pelayat yang datang. 2 bis juga sudah terparkir di seberang jalan. Aku pun kembali melayani tamu yang datang. Tepat jam 1 siang, jenazah diberangkatkan dengan ambulans
dan diikuti 2 bis yang sudah dipenuhi pelayat. Baru beberapa saat, kami dikejutkan suara keras, suara tabrakan mobil. Teman-temanku langsung berhamburan keluar jalan, termasuk aku. Dan kulihat ke arah perempatan jalan, sekitar 100 meter dari kantor, mobil angkutan umum dalam kota bertabrakan dengan bis yang barusan berangkat mengantar pelayat. Jalanan pun otomatis jadi macet. Terlihat juga ada polisi yang baru datang. Ada 2 rekan kerjaku yang cowok sudah di lokasi kecelakaan. Sekitar 40 menit kemudian, baru lalu lintas perlahan mulai lancar. Rekan kerjaku yang menonton tadi sudah pada balik ke kantor. Mereka cerita, supir angkotnya meninggal dunia dan beberapa penumpang angkot luka-luka. Dalam hati aku berkata, kok bisa segitunya ya? Apa ada hubungannya dengan nenek yang meninggal itu? Serem ah, semoga tidak ada apa-apa lagi. Tepat jam 2 siang aku mau siap-siap pulang, aku order ojek online. Bersamaan dengan itu Warti datang. Halo Ti, tadi ada kecelakaan di perempatan itu loh, kataku. Dan kami pun terlibat obrolan sambil menunggu ojek datang. Besoknya aku nyampe kantor jam 2 kurang. Setelah aku menaruh tas, aku bersiap untuk melayani tamu yang datang. 2 orang ibu-ibu menanyakan tiket pesawat dari Solo ke Jakarta untuk tanggal 13. Setelah aku cek di komputer, ternyata masih banyak yang kosong, dan akhirnya transaksi pun selesai. Sekitar hampir jam 5 sore, aku menuju ke toilet, melewati ruang tengah di mana kebetulan pemilik kantor ini sedang ngobrol dengan tamunya. Aku permisi untuk numpang lewat. Setelah sampai, aku langsung masuk toilet. Tiba-tiba, aku mendengar di balik tembok seperti ada yang mengetuk-ngetuk. Duh, mulai nih, pikirku. Setelah selesai, aku buka pintu toilet dan di situ sudah ada seorang perempuan agak tua juga mau ke toilet. Aku sangat terkejut. Aku berpikir bahwa ibu ini pasti masih saudaranya bos. Aku pun ajak senyum dia, tapi dia diam aja sambil masuk toilet. Perempuan itu berkebaya, dan saat mau menutup pintu toilet, kulihat tangan perempuan itu hanya berupa tulang belulang saja, mirip tangan tengkorak. Darahku berdesir, jantungku deg-degan banget. Aku langsung percepat langkahku ke arah depan. Di ruang tengah ternyata sudah tidak ada satupun orang. Aku makin bergidik. Bulu kuduku berdiri semua. Aku takut. Sesampai di depan, pelan-pelan jantungku mulai teratur. Hal itu sempat terlihat oleh teman hingga dia bertanya, "Mbak Jira sakit? Kok kelihatan pucat?" Aku jawab singkat, "Nggak kok mbak." Akhirnya aku pun kembali kerja, sambil masih membayangkan kejadian tadi. Itu tadi jelas bukan manusia. Muka dan lehernya sama seperti manusia lain, tapi tangannya hanya berupa tulang belulang. Kenapa baru kali ini ada kejadian seperti ini? Padahal aku sudah cukup lama kerja di sini. Apa ada hubungannya dengan kematian nenek sebelah? Pikirku. Malam jam 8, jalan sudah mulai sepi. Tumben ya, kataku pada rekanku. Temanku hanya mengangguk aja tanpa suara. Kami pun diam membisu. Untung Parjo bercerita tentang tunangannya. Hal itu cukup membantu mencairkan ketegangan malam ini. Iya Par, pacarmu emang orangnya humoris kok, kataku menyela. Kami pun larut mengobrol kembali hingga jam 9 kurang 15 menit. Mas Parjo, gimana kalau kantor ditutup aja? Sudah gak mungkin ada yang datang mas, kata rekan kerjaku. Setelah ditutup, akhirnya kami satu persatu jalan pulang. Tinggallah aku dengan Parjo. Aku lagi order ojek online saat Parjo bilang mau mengantar aku pulang. Aku jawab, "Gak usah Par, aku udah order ojek. Kamu temani aku di sini dulu sampai ojeknya datang ya," kataku. "Iya deh Rah," sautnya. Tak lama kami berdua mendengar langkah orang berjalan, tapi agak diseret. Suara itu datang dari arah kiri kantor. Aku gak berani melihat ke arah datangnya suara. Parjo sempat melihat, katanya suara itu suara langkah seorang nenek.
Tapi bukan nenek sebelah yang telah meninggal itu. Nenek yang berjalan itu, kakinya hanya berupa tulang. Aku sungguh takut, dan saat kulihat wajah Parjo nampak pucat. Mungkin dia menutupi ketakutannya, pikirku. Tak lama kemudian, tukang ojek datang, dan kami pun bergegas pergi ke rumah masing-masing. Pagi sekali aku sudah bangun tidur. Aku masih mencoba mengingat akan mimpiku semalam. Aku bermimpi berjalan kaki dari kantor menuju perempatan jalan yang dekat kantorku. Ketika sampai di tikungan perempatan, aku dikejutkan oleh sosok pocong yang berdiri di situ. Mukanya penuh darah sehingga kain kafannya dibasahi oleh darah. Sungguh mengerikan, batinku. Kenapa aku mimpi seperti itu sih? Aku pun lantas turun dari tempat tidur untuk langsung mandi. Hari ini aku masuk pagi, asik, bisa ngobrol dengan Warti. Dan memang benar, ketika aku sampai di kantor, Warti sudah di kantor dan lagi melayani seorang pelanggan tiket bis malam. Setelah pelanggan pergi, Warti berbicara dengan sedikit berbisik bahwa kemarin saat ke toilet, dia bertemu dengan seorang ibu. Ibu itu berdiri dekat toilet diam saja, dan yang membuat seram, telapak tangan dan telapak kakinya hanya berupa tulang, kata Warti. Aku pun menyaut. Aku juga sudah ditemuinya, Ti, kataku sambil merinding. Ini kemungkinan besar karena nenek sebelah, tambahku. Warti dan ada satu rekan hanya terdiam saja. Tak lama berselang, ada dua orang nenek datang menanyakan tiket kereta. Hatiku kembali gak enak. Aku jadi parno kalau bertemu dengan yang sudah nenek-nenek. Selagi mereka ditangani oleh Warti, aku berdiri keluar kantor sambil melirik kaki tamu tersebut. Dan aku pun langsung teriak tanpa sadar. Itu bukan manusia, Ti, teriakku. Seketika itu kedua nenek tersebut menengok ke arahku. Aku makin ketakutan sambil kulirik tangannya. Dan benar, tangan kedua nenek itu berupa tulang. Aku dan teman-teman spontan berdiri, tapi di detik itu kedua nenek tadi langsung lenyap. Pemilik kantor sampai ikut keluar karena mendengar teriakanku. Ada apa, Mbak? Ada apa? Tanyanya. Kami pun menceritakan kepada si bos akan kejadian tadi yang menimpa kami, termasuk kejadian-kejadian yang kemarin. Dan si bos pun bilang kalau mau menjenguk makam nenek sebelah. Kami pun dengan masih tersengal-sengal kembali bekerja sambil menenangkan diri masing-masing. Sampai akhirnya kami pulang ke rumah masing-masing karena sudah jam 2 siang. Singkat kata, sudah 4 hari ini kami tidak menemui kejadian yang seram lagi. Hari ini aku kembali masuk siang. Bagiku hari ini aku kerja bisa kembali nyaman dan aman. Jam 1:30 aku sudah nyampe kantor. Kulihat-lihat Parjo tidak ada. Kata salah satu rekan, Parjo hari ini tidak masuk karena sakit. Aku pikir nggak apa-apa, karena walau kami berempat perempuan semua, masih ada bapak tukang parkir yang setiap hari selalu di sini. Kami pun melayani beberapa pelanggan yang datang untuk berbagai keperluan. Sekitar jam 4 sore, aku ke toilet. Tidak ada apa-apa. Sampai saat baliknya aku dari toilet, tepatnya di ruang tengah, ada seorang nenek duduk sambil menunduk. Aku terkejut dan rasa takutku muncul kembali. Aku hanya bilang permisi sambil terus jalan ke depan tanpa menoleh nenek itu. Namun sedetik kemudian, nenek itu memanggilku. "Mbak, bisa minta tolong?" Aku sempat ragu-ragu, tapi akhirnya aku putuskan aku berhenti berjalan, kemudian menoleh orang tersebut. Astagfirullah, itu nenek sebelah. Mukanya kuning, tangannya juga kuning, pakai baju kebaya. Tanpa berpikir panjang, aku langsung setengah berlari menuju ke depan. Saat rekan-rekanku tahu aku sedang berlarian, mereka tanya ada apa lagi. Dengan nafas yang tidak teratur, ku minum dulu segelas teh. Setelah sedikit tenang, baru aku mulai menceritakan kejadian tadi. Rekanku semua tampak juga ikut takut dan tegang. Kami tetap berusaha melayani pelanggan dengan baik, walau hati kami semua lagi bergejolak. Kira-kira jam 7:30, ada suara benda jatuh dari belakang. Kami berempat sangat terkejut karena suara itu cukup keras. Namun tiada satupun yang berani menengok, apalagi mendatangi.
salah satu rekanku ada yang menyeletuk. Jika ada yang ke toilet, mending ke pom bensin aja walau agak jauh. Dan itu memang solusi yang tepat, pikirku. Kami pun kembali melayani pelanggan jika ada yang datang. Dan kira-kira jam 9 kurang, ada pelanggan datang. 2 orang laki-laki setengah baya mau memesan tiket travel. Namun tiba-tiba ada suara orang lari dari dalam. Sedikit kulirik, ternyata pemilik kantor ini. Tapi beliau langsung diam saat melihat ada pelanggan. Aku kembali melayani pelanggan tersebut sampai seseorang pelanggan tersebut menyodorkan uang pembayaran. Kami semua sontak terkejut. Bagaimana tidak, tangan orang itu berubah menjadi tulang. Dengan cepat, tukang parkir mengayunkan kayu ke arah orang itu, dan seketika kedua orang itu lenyap. Sesaat kemudian, si bos cerita bahwa di ruang tengah ditemui oleh mendiang nenek sebelah. Dia minta tolong diambilkan bantal dan kotak merah. Cuma itu permintaannya. Lalu si bos langsung berjalan menuju ke rumah sebelah untuk menyampaikan pesan itu. Dan si bos menekankan kalau sekarang juga permintaan itu harus diantar ke makam dan ditanam di sana. Itu semua karena si bos gak mau kalau semua karyawannya terganggu terus. Dan gak lama, tetangga dan si bos berangkat menuju makam, namun sebelumnya berpesan kalau kunci kantor dibawa aja. Jam menunjukkan sudah jam 9 lebih, aku langsung pesan ojek dan menyuruh tukang parkir untuk membantu menutup pintu kantor. Rekan-rekanku menunggu aku sampai dijemput tukang ojek. Baru mereka juga pulang menuju rumah masing-masing, termasuk bapak parkir yang baik itu. Demikian sampai di sini ceritanya. Terima kasih untuk Sobat Pasar Horor PHC yang telah menyimak cerita kali ini. Bye!